dalam perubahan itu kita harus mengucap syukur, itu dari kesimpulan. Iya. Banyak orang sudah tidak di hidup di zaman sekarang ini sudah tidak percaya kuasa Tuhan sesungguhnya. Betul. Makanya Tuhan dia marah kita semua. Tuhan dia marah kita. Banyak pergumulan yang saya jalani, lebih khusus soal virus corona. Waktu di kampung tuh Om mungkin punya pergumulan yang berat juga ya, Bang. Berat kakak. Saya banyak hal yang saya dikasih tahu lah. Kebenaran Allah. Bukan saya manusia Soleman ini, tidak. Betul. Tapi banyak hal kebenaran yang sangat rahasia sekali tapi disingkapkan kepada saya. Oke. Makanya saya punya beberapa karunia, katanya hamba Tuhan ada bilang begitu. Tapi karunia itu saya sendiri tidak memahami selama ini, dan saya bersyukur karena keadaan kemarin membuat saya seperti ini. Banyak hal yang pasti saya akan. Betul. Karunia itu kan kayak talenta khusus yang Tuhan kasih di orang tertentu. Dan itu orang lain tidak bisa buat, hanya orang yang dipilih Tuhan itu yang bisa melakukan. Misalnya karunia penglihatan itu kan satu-satu orang. Karunia berbicara seperti mungkin Om Soleh ini punya karunia berbicara juga. Om kalau bicara entahlah, banyak kita senang sekali dengar. Betul. Om punya karunia menasihat juga ya. Om nasihat tuh orang kayak rasa gentar begitu. Saya di kampung tuh kakak. Banyak yang segan dengan Om. Di kampung itu, di kebun kopi itu. Iya. Saya tuh paling tidak suka yang namanya orang kesalahan banyak saya pemalas. Oh iya. Walaupun saya lihat juga kita lalu bagaimana tidak ada kesadaran, itu saya tuli buta. Lebay saya tuli buta, padahal saat lihatin, dengarin. Oh iya. Itu lebay. Memang orang bebal begitu Tuhan juga akan kasih biar. Jadi memang banyak hal yang saya alami, saya rasakan sampai saat ini. Dan saya bersyukur saya bisa ada di sini, dan pasti Tuhan tolong kita semua lah. Tuhan tolong kita semua. Selama 2-3 hari di sini apa yang Om rasa? Maksudnya Om rasa damai, tenteram. Saya rasa senang, saya rasa damai, pokoknya baiklah. Memang saya punya perbuatan ini, saya datang di sini, yang saya buat spontan nih kakak dong, kawan dong merasa terganggu, merasa karena apa yang saya buat ini hal baru. Iya betul. Hal baru yang saya buat di sini. Contoh saya pernah marah kakak sampai di depan, ya toh. Iya. Bukan marah, artinya yang saya lihat di dalam rumah sini dengan apa yang terjadi sesudah itu kan tidak sesuai dengan apa yang saya yakini kepada Tuhan. Oh iya. Itu makanya lebih baik dibilang teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, toh. Betul. Daripada kita simpan itu jadi buah penyakit dalam kita berdiri, terus dosanya orang itu kita sendiri ambil lagi, karena apa yang dorang buat itu salah, kita tidak mau omong. Kan begitu sederhana, Tuhan yang ngomong begitu. Betul. Kita yang sudah percaya Tuhan ini, kalau kita tahu bahwa itu dosa, kita tidak omong, maka kita yang dosa. Dosanya dia kita ambil tambah, masuk di kita. Kan begitu sederhana. Makanya saya model begini. Banyak hal lah. Banyak hal yang saya gumuli. Makanya saya bilang, kemarin saya ada mau nembak yang di sembahyang itu, ada sembahyang pakai bahasa Arab. Baik Petrus, saya bilang begini, bukit doa yang ini saya paham, ini tempat doa, benar. Tempat doa yang benar-benar dikhususkan untuk 3 pilar ini, pemerintah, agama, dan budaya. Itu yang saya pahami. Jadi ini bukit doa ini betul-betul kita pakai untuk menggumuli ini 3 pilar ini, wakil Allah di dunia ini, supaya tetap dalam keadaan perubahan segala macam ini, kita tetap Tuhan perkenankan untuk menjadi berkat kan. Artinya hikmat, akal, budi yang Tuhan sudah kasih di dalam 3 lembaga itu betul-betul dia berjalan dengan baik. Betul. Kalau pas beberapa hari yang selama Om Soleh di sini tuh, misalnya pengalaman pribadi dari Tuhan yang Om dapat tuh apa-apa saja? Di sini. Di sini datang lihat, kita tuh senang sekali lihat Om punya pelayanan di sini tuh, siram sapu dengan tulus, tidak mengomel, tidak ini, luar biasa. Itu yang saya tuh penasaran. Maksudnya pengalaman pribadi selama 2-3 hari itu apa-apa saja. Mungkin Tuhan datang melalui mimpi atau apa. Jadi
saya bilang apa yang saya ada jalani di sini saya sudah tahu di kebun kopi sana dan juga sudah jauh-jauh hari. Saya ini sejak kecil saya sudah mengerti itu banyak hal yang saya tahu dalam petunjuk itu. Mimpi itu kan benar. Ada mimpi yang diceritakan supaya jangan menjadi, artinya bisa diceritakan supaya orang jangan ragu. Contoh Maria dan Yusuf, itu kan banyak petunjuk yang direnungkan. Dorang dapat petunjuk, dorang langsung tindak lanjut. Jadi mimpi itu benar. Yusuf dibawa ke Mesir sana, artinya mimpi itu juga benar. Itu yang petunjuk Tuhan. Makanya saya ini banyak hal yang sudah dikasih tunjuk jauh-jauh hari kemarin. Saya jalani sampai hari ini di sini. Makanya saya ada buat itu, ada dia positif. Dia punya positif itu luar biasa. Jadi saya orangnya tidak hobi baca buku sih, tapi saya terinspirasi dengan alam dan manusia. Jadi kita ini kan menyatu. Jadi kita hidup di bumi, maka kita harus jaga alam. Makanya saya di sini, saya mulai angkat air ke siram. Itu kan saya lihat ini daun semua yang sudah tidak ada. Apa salahnya masih ada sedikit air ini kita pakai untuk kasih dia sejuk sedikit dari atas toh. Iya, betul. Persoalannya sekarang kan bor airnya ada di sini. Bor air ada di sini, artinya air bawah tanah ini kan sudah naik ke atas. Terus misalnya kalau kita tidak pakai untuk siram ini tanaman yang di atas, maka dia akan kering mati. Kan sederhana. Betul. Begitu. Di mana ada bor air di situ, maka karena jangkauan akar ke bawah ini kan sudah tidak mampu sampai itu dapat air itu kan, ada sedot naik. Betul. Ada tarik naik. Makanya sedikit pun harus kita siram dari sini. Kalau tidak dia akan mati. Dia akan mati. Sama seperti kita punya kehidupan rohani kan. Orang yang sudah bertobat, kalau tidak baca Alkitab, baca firman, nanti satu waktu mati seperti pohon, tidak dapat air kehidupan. Amin. Benar, saya juga. Iya, yang Om Soleh buat sekarang ini sudah luar biasa. Setiap berdoa, baca Alkitab, kami juga terinspirasi dengan Om. Saya punya baca Alkitab nih kakak. Iya. Tidak rutin. Oh iya. Saya di sini yang kakak dong ada suruh baca Alkitab pun, saya bacanya tidak rutin. Hanya saya kemarin saya mulai naik catat ayat-ayat Alkitab. Alkitab saya baca. Oh di batu-batu situ Makanya kalau baca Alkitab itu di kampung tuh saya bacanya, karena saya disuruh hamba Tuhan untuk baca ini kan, baca bolak-balik harus 2 kali. Perjanjian baru itu saya sudah baca 2 kali. Luar biasa. Begitu. Perjanjian lama itu saya sudah baca teratur sampai di Nehemia. Begitu. Itu baca teraturnya. Begitu. Jadi intinya sekarang itu soal baca Alkitab itu benar. Kita harus baca terus. Kan di dalam 17 ciri yang Om Soleh baca juga ada di situ. Setiap membaca Alkitab, meneliti dan melakukan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya ada di sini, saya juga minta maaf sekali lagi. Saya juga manusia. Kedagingan itu masih melekat erat. Betul. Jadi itu pergumulan berat buat kita setiap manusia. Iya, makanya saya bilang, tegurlah saya apabila saya ada salah, karena saya orang baru. Iya, saya di persekutuan doa di mana saja saya jalan bersaksi itu, saya pernah bersaksi di Fanating juga. Oh, Om sampai di Fanating, kampung di Pailelang. Saya di itu Mama siapa yang? Mama Samu mungkin. Kakak di mana? Di Pailelang? Di Pailelang. Ada Mama Janda satu yang rumah di belakang dari. Pernah dia punya suami sudah meninggal, bilang katanya meninggal di gereja. Oh. Mama siapa dia nama? Mama siapa? Itu dia rumah ada di belakang situ. Pakai alang-alang dan dinding tuh? Tidak. Rumah besar satu, rumah beton. Oh, itu ada tempat persekutuan di belakang dari pokoknya air got tuh lewat apa nama tuh langgar ke bawah itu. Oh itu saya belum tahu. Pokoknya saya ikut persekutuan doa sampai situ, terus di Batu Tanata, terus di Galilea di itu depan remaja tuh. Itu terus
di lembah pujian yang di itu Bapak No yang di belakang Masjid Kadelang itu. Oh iya. Jadi saya bersaksi karena kemurahan Tuhan dalam saya sendiri. Amin. Kemurahan Tuhan dalam saya sendiri ini kan mau omong saya ini yang orang yang memberontak terhadap Allah dan manusia di zaman ini. Di zaman ini Oh iya begitu. saya berani sampaikan seperti itu karena itu kita mau omong orang bilang ya bakar Alkitab dalam gereja terbakar, hampir harus terbakar. Itu gereja mana? Gereja Pentakosta di Kebun Kopi. Oh, Jadi kan memberontak terhadap Allah sesungguhnya itu kalau dulu ya Yakub yang buat. betul. Yakub yang buat. Begitu itu dalam kitab Kejadian ada. Makanya Tuhan mengasihi saya, makanya saya hidup. Betul. Makanya tantangan saya ya, saya tantang itu kan sekarang virus corona itu. Oh, Karena apa? Sekarang pemerintah semua ini kan takut dengan alasan virus corona. Padahal mana? Karena virus corona sekalipun itu memang kalau dari Tuhan Allah. Berarti kita manusia yang harus sadar ada penyesalan dulu. iya betul. Penyesalan, maka Tuhan dia kasih kita kesembuhan. Karena yang saya tantang benar itu kan begini kakak. Disuruh pakai masker, terus jaga jarak. Ibadah pun dibatasi, kerumunan segala macam harus dibatasi. Betul. Kenyataan mana? Kita ada duduk sama-sama, kita tidak pakai masker tapi kita tidak mati. Terus di pasar. Di pasar ada jalan tuh. Orang kalau virus itu yang namanya virus itu orang mati bergelimpangan itu yang virus. Pisat armaitar situ. Dulu nenek moyang masa tuh ada begitu. Oh ya. Omong virus nih. Makanya soal virus ini yang saya ada cari. Cari kebenaran. Begitu makanya saya ada selalu omong. Pemerintah itu sudah tahu dampak virus itu apa. Harus kasih tahu masyarakat supaya jaga lingkungan. Sampah Iya. teraturkan. Alam ini dijaga. Tebangnya harus tanam ganti. Bakar hutannya harus dijaga. Halaman rumah harus tanam bunga hijau. Ya. Bunga atau tanaman-tanaman hijau. Ya, itu yang saya bilang. Coba kamu pilih lihat saya rumah di Kebun Kopi sana. Coba pilih lihat. Pergi lihat saya rumah tidak betul, tapi di halaman tuh semua tanaman ada. Daun-daunan tuh ada sapu kok ada hampur taruh situ, tidak bakar. Begitu. Orang lain punya tuh hampir halaman tidak ada ini daun satu juga. Oh ya Om Soleh Mas Omen, tapi pernah saya dengar ada bahasa bilang dulu pas Om Soleh dapat kayak ke sebuah peristiwa yang menakutkan tuh Om pernah sepertinya bertindak seperti orang jahat, bilang itu betul? Ini barang bukan orang jahat kakak. Oh iya. Saya ini pada saat tanggal 14 April tidak salah. Iya. 14 April itu saya dapat petunjuk itu. Oh berarti dari Tuhan. Dapat petunjuk tuh Yeremia 25 dan 26. Yeremia 25 dan 26 itu piala amarah Tuhan itu, murka amarah Tuhan itu. Iya. Dengan seruan Yeremia tentang pertobatan Yerusalem. Iya betul, saya ambil Alkitab dulu. Iya. Begitu. Yeremia 25 dan 26. Ayat 15 selanjutnya dan 26 pasal 1 selanjutnya. Makanya kakak, tanggal 14 itu saya dapat itu 14 April 2020. Yeremia berapa tadi? Yeremia 25 26. Yeremia 25 26. Oh, tanggal 14 April 2020. Ya, 20. Itu saya dapat petunjuk itu. 25 26. Coba baca itu tentang seruan Yeremia tentang pertobatan Yerusalem. Waktu itu kan Yeremia kasih tahu kan apa? Orang tidak mau tahu. Iya. Orang tidak mau. Makanya kan Babel mau datang ke hancur. Oh iya betul. Ini. Ada. Mulai dari 5 piala amarah murka Tuhan dengan ini 26. Pokoknya baca Yeremia 25 dan 26. Oh, iya. Sesudah itu tapi saya tidak ingat, saya bukan tidak ingat. Saya ada ingat tetapi saya tidak baca ini. Saya tidak baca ini. Terus pas tanggal 17 sahabat besar meninggal. Oh iya. 17 Aprilnya 17 April sahabat besar meninggal. Oria sampai meninggal. Terus pemakaman habis.
Tapi pemakamannya ini kan waktu itu kan ada panas-panas dengan virus corona. Iya, betul. Panas-panas dan virus Kan corona. bulan Februari 2019 udah mulai sampai Desember Ya, makanya sampai 2020. saya kasih tahu kepala desa panas, semua. panas. Saya kasih tahu. Siapa besar meninggal ini prostat murni. Dia punya data dukung medis. Pontianak punya itu jelas semua lengkap. Oh, dari Pontianak. Ya, saya pegang semua. Makanya saya naik kasih tahu kepala desa. Saya bilang, "Bapak, karena waktu itu tuh kan beberapa jenazah tuh kan." Pasti dikubur sesuai protokol kesehatan Oh, corona. tidak. Oh, Tidak. tidak. Ya? Bapak saya empat besar tidak. Malah itu malah itu tuh yang membuat saya tetap sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan Allah kakak. Iya. Begitu. Jadi saya empat besar itu 3 hari berkubur. 17 meninggal, 19 berkubur. Kubur pun di dalam itu gereja Pentakosta. Semua orang diundang, yang undangan datang semua masuk dalam rumah gereja sampai kursi doran tuh tidak cukup. Bah, Duduk di luar. kan orang tua nah. Ya. Baru om juga orang pengaruh lagi. Baru kebaktian selesai turun naik habis. Pas tanggal pemakaman 19 20-nya kita pilih ada pohon toh. Kita pilih antar pohon rumah, antaran pilih pohon habis begitu yang saya mulai dapat di situ. Saya dapat di situ mulai Oh, iya. petunjuk dari Tuhan. Itu spontan. Itu saya ribut besar di pohon rumah. Itu yang pertama. Pasti orang bingung kenapa Iya. Om Soleh ini tiba-tiba mengamuk. Di situ situasi yang pertama itu langit baru dan bumi baru. Oh, Nah, itu tanggal 20 pagi. Tapi saya sudah ribut semua orang dulu baru saya mulai rentetan itu saya tahu. Sorenya lagi saya bikin. Itu saya menyembah Tuhan. Nah, itu yang semua orang tambah gila. Artinya tahu bahwa saya gila. Terus 21 saya berdoa di gereja KMI Pentakosta. oh iya. Petunjuk tentang kiamat itu. Wis, Langsung soal kiamat, siapa-siapa yang selamat, siapa-siapa yang tidak. luar biasa ya. Betul nih, Mang. Ini saya omong sungguh-sungguh. Iya. Makanya mulai dari situ iblis mulai masuk. Oh iya. Mana? Iblis mulai cari celah untuk saya. Oh iya. Tanggal 21. Itu mulai pakai saya punya dalam rumah dulu. Itu saya tahu persis. Buat om emosi terus. Emosi segala macam saya buat ini supaya orang bilang saya gila toh. Oh iya. Supaya orang tahu bilang saya ini orang gila yang ada bikin ini bareng orang. Saya bilang orang bilang pasti pemakaman orang begitu sederhana. Oh iya. Sesudah itu tanggal 21 saya sudah sembahyang selesai habis. Kakak laki-laki punya ikatan yang di dada itu saya lepas. Kakak mesak kanpen. Itu yang gila sesungguhnya. Dia itu yang ada berhala di itu mesbah sana. Oh iya. Nah, itu saya kakak. Dia punya ikatan. Dia itu selama ini saya hargai dia setengah mati. Tapi soal dia punya segala macam orang itu saya paling anti. Saya bilang begini, lu itu kakak saya hargai, saya pukul lu itu nanti lu setan duluan nangis. Betul, saya dia begitu. Nanti saya pukul lu itu lu setan yang duluan nangis, baru lu menangis ikut. Betul nih. Aduh. Jadi Iya. sama dia begitu kakak nih. Memang kalau roh bekerja itu roh kudus bekerja. Makanya sesudah itu saya lepas dia punya itu ikatan yang di dada itu. Aduh. Akar-akar dengan itu tas punya apa nama itu. Itu 21 saya lihat. 21. Sesudah itu Main-main dengan Om Soleh. 22-nya saya sembahyang di itu gereja habis. Saya turun, saya mulai seruan. Seruan ini di Yeremia 25 dan 26. Tapi saya belum itu saya turun. Saya mulai keluar dari gereja. Oh betul. Penglihatan nubuat di 20 di pasal 24 ini 25 nah itu tentang ini nih. dan 26 ini 25 26. Jadi 22 tuh saya mulai dari rumah ke rumah. Oh iya. Saya mulai dari rumah ke rumah bikin di kebun kopi. Artinya bertobat sudah nih. Bertobat. Nah, itu saya bikin tanggal 20. Seruan pertobatan mulai Om jalankan. Saya jalankan tanggal 22. Wah, Saya datang di gereja. Tuhan ini sungguh luar biasa. Luar biasa Om. Saya sampai di gereja Kefas, di kitab gereja. Saya buka pintu masuk. Itu tuh pokoknya ya Tuhan tahu saya punya niat lah. Iya betul. Makanya sesudah itu sampai di gereja saya naik. Pigi itu saya masuk dalam gereja juga saya pukul lantai dulu. Pukul lantai begini baru saya cium saya masuk. Buka pintu saya masuk dalam gereja.
sound system saya kasih besar habis. Itu kenapa jadi om sampai pukul lantai Spontan. Oh spontan, dia tidak merasakan Tidak bilang itu pengaruh apa begitu tidak. Spontan. Oh ya. Terus pergi mimbar itu saya naik. Saya mimbar itu juga saya pukul mimbar habis baru saya naik. Oh ya itu. Sana itu Bapak, belalang besar tatar di atas Alkitab besar. Belalang. Berarti semua om buat itu tindakan spontan. Spontan. Tidak berpikir bilang ini begini. Itu baru saya buka Alkitab. Buka itu Alkitab besar yang selama ini pendeta belum pernah buka itu Alkitab besar. Oh Dia iya. pakai Alkitab kecil. Yang hampir sebesar setengah meter. Alkitab lebar begini, panjang begini. Itu tuh yang Om, luar Om, biasa ya, Tuhan. saya buka tuh langsung Yeremia 25 dan 26 nih. Bukain Alkitab langsung Yeremia 25 dan 26. Luar biasa ya. Buka nih. Penglihatan dengan tentang ini piala amarah Tuhan. Langsung terbuka taruh di mimbar. Itu baru saya turun baru saya mulai khotbah. Saya khotbah dalam gereja. Manusia pun datang tapi tidak berani masuk di dalam gereja. Camat, Pol PP, pokoknya orang di kecamatan Kabolat saya mau hadir. Polisi tentara aja mungkin datang tapi tidak berani masuk. Itu saya omong manusia dorang tuh saya bilang kamu putar balik semua. Iya Itu betul. tanggal 22 saya bikin. Membegitu dong rasa sepertinya terpukul. Terpukul kok tidak? Tapi ini firman Ini barang kebenaran. Kebenaran. Mam pendeta saya tidak berani masuk waktu itu. Makanya sesudah itu saya itu manusia dong sampai sekretaris jemaat nih. Iya. Datang. Bab Soleh stop dulu. Itu kan tuh ada orang tuh yang di luar doang, dia kabel tuh dong mau kasih putus dia minta ini kabel tuh. Oh jadi posisi om kasih sound system semua sudah hidup memang. Full time mixer saya kasih naik full bar saya mainkan tuh. Tuhan itu tidak suara pembesar. Saya pun suara nih kalau tidak pakai mic saja mic artinya. Om suara ini tidak pakai mic saja ini suka ke. Jadi itulah makanya saya sampaikan kebenaran itu yang bikin iblis dorang tuh tambah gila. Iya betul memang iblis tuh tidak senang kebenaran. Begitu. Makanya sesudah itu selesai sampai Amram Awola tuh sekretaris jemaat dia bilang begini, Bapak, Bab Soleh istirahat dulu kok kita taruh waktu yang baik supaya kita omong kebenaran itu sampai di mana. Kita buka Alkitab baru kita omong. Jadi saya bilang, Om Bram nih majelis, sekretaris. Terus Om ketua persekutuan doa. Kena cuci Selama wabah virus corona ini, Om dorang pernah datang di mimbar sini kau berdoa tidak? Minta petunjuk Tuhan. Kamu pernah datang tidak? Seom dia begitu. Seom dia begitu langsung dia diam. Ya. Dia diam. Terus satu-satu masuk sampai saya omong sampai saya sudah tidur. Saya rasa mengantuk jadi saya turun tidur di mimbar. Jadi itu Alkitab tuh. Tapi itu waktu itu posisi malam atau siang? Siang. Oh siang ya. Jadi sampai saya suruh khotbah selesai saya sudah tidur. Saya bangun nak. Manusia dan tidak ada. Tidak ada ya sudah. Saya juga ambil itu Alkitab habis. Itu sound system dorang tuh dong suka kasih mati semua. Dong suka kasih mati semua meterannya dong kasih mati saya keluar habis saya mulai jalan dari situ lanjut ke ujung kampung sebelah. Saya bilang begini. Tapi ingat tuh seruan pertobatan semua tuh ya. Saya bilang ingat tuh. Saya mulai sampai di depan rumah saya mulai omong. Ya pintu ada terbuka, orang tidak ada tapi saya yakin bahwa hatimu terbuka juga untuk Tuhan. Maka baca Alkitab, Yeremia 25:26 tuh baca saya bilang gitu. Saya sampai di satu rumah lagi kalau pintu tutup saya bilang, ya karena keraguan maka engkau ada dalam rumah atau ada dimanapun hatimu tetap terbuka untuk Tuhan. Baca Yeremia 25:26. Saya jalan begitu sepanjang jalan Om. Oh iya, sama seperti waktu ini di dalam kitab perjanjian baru nih Yohanes Pembaptis jalankan seruan pertobatan untuk semua orang. Makanya Tuhan tuh baik untuk kita semua lah. Banyak hal yang telah saya jalani, saya sudah jalani. Luar biasa. Jadi semua upaya orang bilang, orang punya kesimpulan tuh kakak. Orang punya kesimpulan, termasuk saya punya dalam rumah. Itu bilang Om gila ya. Iya, gila karena memang tindakan yang saya buat tuh spontan. Oh iya. Terus yang berikut, ini saya harus cerita. Saya bakar Alkitab. Saya sampai di ujung kampungnya saya kembali datang sampai di rumah semua habis. Saya mau bikin bagaimana supaya semua orang merasa lega tenang. Makanya saya kasih tahu keluarga doang. Saya bilang ini hari ini
kumpul kok kita sembahyang tanggal 22 itu sore. Iya. Tapi kita sembahyangnya di gereja Pentakosta. Kasih tahu Mam Pendeta Pehi supaya dia naik sembahyang dengan saya. Karena Bapak Besar meninggal ini juga kami belum penggembalaan. Karena paginya saya sudah langsung spontan itu karena itu barang. Makanya semua Karena mungkin Om yang harus berdiri jadi tiang untuk iya sebenarnya, backup tapi keluarga toh. ini barang dia kena spontan. Oh iya. Kena spontan, makanya saya omong semua dengan keluarga habis. Dong bilang, iya. Sesudah itu, dorang ini kan semua ragu dan khawatir. Oh iya. Ragu dan khawatir, tetapi saya ini bergumul. Beda toh, antara pergumulan dan kekhawatiran ini kan beda. Iya. Mereka khawatir dengan semua tindakan yang saya buat, dengan keraguan. Tetapi semua yang saya buat ini dalam tindakan pergumulan yang saya terima langsung ini. Betul. Begitu, makanya saya punya, pokoknya keluarga dalam rumah semua khawatir. Dorang punya cari hamba Tuhan itu, dorang vonis bahwa saya gila. Oh iya. Saya gila, alasannya sederhana, turun bakar pelita di bab besar pekuburan. Padahal mana saya kalau cerita nih, saya tidak bakar pelita itu bukan saya punya niat sendiri untuk pergi, tidak ada. Begitu. Oh iya. Tidak ada. Makanya dengan lain-lain semua. Itu semacam ada pewahyuan begitu, suruhan begitu tuh ya. Jadi kan begini, soal itu bakar pelita itu kan saya dengan siapa adik turun dulu baru lihat ini Yunus Olang ini dosen ini. Oh ya, saya tahu. Dia dosen tuh di Untri ini. Iya. Dia itu yang saya dan dia turun kok bapak omong di bab besar pekuburan itu karena bab itu ada pesan mau omong dan dia hanya tidak sempat kesampaian terus meninggal kan beliau. Oh, iya. Makanya saya bilang kita turun di tempat teduh baru bawa omong. Itu yang kita turun kan adik dong ada bakar lilin kok taruh tapi sumati. Oh iya. Itu kita turun tuh sekitar jam 12 ke setengah 1. Makanya ikutannya kita kembali naik habis saya turun bakar itu. Saya turun juga saya berdoa baru saya ada bakar. Saya bilang Tuhan saya ini selama hidup tidak pernah kasih bersih kuburan ataupun bakar-bakar lilin di atas kuburan, tidak ada. Iya. Tapi ini saya berpikir bahwa ini lilin ini tidak bertahan sampai pagi ini saya bakar pelita ini. Itu saya sederhana. Iya. Makanya saya kembali naik segala macam itu berkecamuk segala macam. Dia kena terus orang vonis bahwa saya karena di kuburan segala macam sehingga saya ini iblis saya kan tidak bisa. Orang datang layani juga bilang saya nih macam legion sudah gesaran nih. Saya bilang itu orang itu memang sudah hidup gila memang. Begitu. Tapi saya ini manusia normal yang hanya turun tidak sampai 20 menit juga di kuburan terus kamponi saya orang gila bagaimana? Iya, sebenarnya itu merupakan sebuah proses Tuhan untuk menyadarkan keluarga juga Iya. bergumul. Karena saya punya kakak laki-laki yang saya pukul bilang ini. Pada hari Minggu kan kita doa bakal lebar saudara ini. Ini saya tangan masih. Oh, iya, sebelum Om datang di sini ya. Karena saya bilang begini, saya kasih tahu orang tua keluarga dan saya bilang, kakak laki-laki itu kamu turun kok, omong dia baik-baik. Iya. Omong dia baik-baik karena saya ini mau melayani Tuhan. Jangan sampai saya mau melayani Tuhan ini dia yang jadi hambatan. Dia yang jadi hambatan. Saya tidak mau saya yang hardik dia setan, saya bilang begitu. Iya. Saya kasih tahu ini bapak mama keluarga dong begitu. Ternyata betul hari Minggu itu saya turun hardik dia. Kita doa baku hantam tuh. Dia cuma ngamuk. Bu. Dia pukul saya udah bekas ada nih. Ini juga saya bilang. Tapi saya kalau pukul dia betul-betul dia mati. Om ini saya pukul dia kau tangan ada ini nih. Itu sampai saya mana Om tangan? Tangan ada tapi tidak apa-apa. Sudah beres. Lembek-lembek nih. Tidak apa-apa. Aman. Jadi sudah. Itu tuh yang kakak. Saya pukul dia sampai saya injak dia turun kepala saya turun. Turun cium di ini tanah. Baru dia tutup itu yang saya cabut buang habis. Saya ada turun tar di mesbah. Dia yang bakar segala macam di mesbah. Kakak itu. Makanya saya bilang hati-hati. Tuhan ajar engkau langsung itu leher putus. Iya. Begitu. Memang kalau Tuhan proses orang tuh sampai penyembahan berhala juga dibakar. Iya. Pertobatan sampai bersih. Jadi dosa ini kan begini. Menghambat kita kepada Tuhan. Kita punya doa atau kita pergumulan itu tidak terjawab, itu artinya dosa. Iya, betul. Dosa pribadi, dosa keluarga, dosa nenek moyang turun temurun. Betul. Itu. Jadi kan kita harus lepaskan. Dosa pribadi, keluarga itu bagaimana, dosa nenek moyang bagaimana, harus dilepaskan. Makanya saya bilang kami keluarga Hanapian itu
untuk kami punya dosa turun temurun itu baik apa Wau Lobong sudah, bapak sudah tebus. Itu saya yakin. Makanya kami punya saudara yang nama Wau Lobong itu, nama kampungnya Wau Lobong itu. Iya. Itu semua tidak selamat. Oh iya. Begitu. Karena memang dosa itu penghambat anugerah Tuhan, termasuk anugerah keselamatan, Keselamatan. berkat, Makanya dan juga pertolongan. tetapi kita jangan bilang oh sudah selesai jadi Iya. apa tidak boleh mengaku, jangan. Amin, benar. Tuhan benar, bilang harus mengakui dosa itu sampai 70 kali 7 kali kah, 70 kali 70 kah. benar. Makanya saya punya prinsip hidup itu, saya bilang lakukan kebenaran dan lupakanlah. Tetapi lakukanlah kebenaran dan lupakanlah sementara. Setiap kejahatan sekecil pun ingatlah itu terus. Iya. Terus mengakulah. Nah, begitu. Karena kebenaran yang kita buat kalau kita ceritakan Tuhan mau catat apa? Iya. Itu kan sederhana. Makanya Bertobat itu kan satu kali, tapi pengakuan itu setiap hari untuk pembersihan diri. Jadi memang jadi bukan pertobatan satu kali, pertobatan itu setiap saat. setiap saat. Nah, begitu. Tapi perbuatan benar itu dilakukan juga setiap saat, tetapi jangan pernah mengingat. Iya, betul, betul. Itu sederhana. Tapi dosa harus diingat terus walaupun itu kecil. Nah, kita sudah mengaku dosa pun, kita ini masih manusia kok. Kita manusia. Kita sudah mengaku pun belum tentu kita sudah bersih. Kita ini Iya. bukan Tuhan Allah. Kita jalan lihat lagi, kenikmatan lihat saja sudah jatuh. Nah, padahal hal itu kita sudah Apalagi mata Nah. nih, itu mata tuh turun di hati segala macam ya. gitu, pikiran terganggu. Iya, makanya saya bilang saya orangnya sederhana seperti itu. Oh, iya. Saya sederhana tapi disiplin dan tegas. Itu prinsip hidup saya. Terus yang terakhir tuh, apa pesan Om untuk semua orang yang belum bertobat? Semua orang yang belum bertobat sekarang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Sekarang nih sungguh-sungguh dalam kerendahan harus. Karena sudah akhir zaman jadi. Ini akhir zaman. Begitu. Saya bilang perubahan itu Tuhan yang izinkan. Amin. Tuhan yang inginkan perubahan itu. Setiap manusia ini yang percaya, kan Tuhan bilang Yohanes 14. Yohanes 14 sebelum ayat 7 tidak salah. Yesus naik ke sorga itu kan dikasih tahu. Dikasih tahu Thomas dan Filipus kan. Iya. Dikasih tahu. Itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapapun yang pergi kepada Bapa harus melalui aku, kan dia omong. Iya. Nah, terus dia bilang lagi, saya sudah pergi, siapa yang percaya aku sungguh-sungguh maka dia akan membuat perubahan. Di Yohanes 14 ayat 14 dia bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu. Gitu. Jadi kita kalau percaya sungguh-sungguh, makanya setiap perubahan itu kan dari Tuhan. Orang yang percaya Tuhan dulu ada bikin pesawat, orang bikin HP, orang bikin segala macam. Iya. Begitu. Tapi kalau sekarang pasti ada kecenderungan orang bahwa dia sudah lebih hebat. Nah, sudah lebih hebat. Terus coba bermegah dalam Tuhan baik. Kalau dia angku sombong, maka Tuhan marah kita tuh. Iya. Sederhana. Betul. Itu saja. Makanya lebih baik saya seperti ini dan saya mengakui saya punya salah. Tuhan tahu. Oke, Tuhan tahu. Saya punya tantangan ke depan ini tidak main-main, tapi saya sudah bilang, saya tidak akan takut. Begitu. Makanya saya di sini, saya ada marah pemimpin dorang, saya ada di kampung semua. Hamba-hamba Tuhan dorang saya marah. Pernah saya di Pasung itu kan rayon itu antar kayu api dengan segala macam datang tuh Bapak, saya marah. Saya bilang, kamu pikir saya gila? Iya. Kamu pikir kalau layan itu janda balu yatim piatu dorang. Masa saya nih ada manusia normal ada Pasung saja nih kamu ini kamu bawa kayak api kayak saya, kamu gila barangkali. Kayak orang bersalin saja kok duduk kok mau. Saya marah dong tuh. Itu yang majelis dong tidak semain dengan saya. Takut toh. Ah, Betul. jadi memang saya banyak hal lah. itu pasti Om duduk lihat bagian itu doang, ada bakai api datang datang meloy-meloy dan aja Itu baru saya kasih tahu Bapak saya bilang. Pikas tahu itu majelis yang belum datang doang, tuh rayon-rayon yang belum datang tuh. Iya. Kamu mau datang sembahyang dan saya datang kosong katin kamu sembahyang di rumah untuk saya. Tuhan tahu kok. Iya, amin. Kamu jangan datang kok bawa itu apa kayu api, bawa segala macam dong, kok bikin saya malu-malu. Saya bilang begitu kok tidak. Iya, kayak orang penyakit besar kok, orang baru habis melahirkan kok bakai api datang lihat lagi.
Itu dong tidak perhatikan. Orang tidak perhatikan, dia perumahan sampai hancur-hancur. Nah ayo. Bantuan perumahan datang, nah orang kasih orang lain. Padahal dia penama nih. Artinya dari dinas sosial ini kan wajib, mereka-mereka yang cacat itu kan itu wajib, prioritas utama. Tapi sampai di desa orang alihkan ke yang lain. Alihkan ke orang lain. Nanti laporan dulu baru menama masuk. Dorang alasan bilang nentua tidak mampu ini. Padahal pemimpin orang yang tidak mampu itu ya kita harus berbelas kasihan. Jadi kan pembangunan misalnya kita sudah bilang, oh bantuan rumah benar, bantuan rumah benar ini, terus kita kasih ini adil tidak? Iya. Sesudah adil berbelas kasihan tidak? Betul. Nah, ini ada dia punya timbal balik, semua berurutan. Kita bilang bantuan rumah betul, tapi kita kasih mantan pemimpin. Adi. Iya toh. Padahal dia sudah hidupnya Dia sudah hidup layak, pernah menikmati. Iya. Iya. Ini mantan pemimpin yang 2 rumah. Kenyataan Kenyataan nih. di kebun kopi nih. Itu berarti keadilan sosial tidak Keadilan ada. tidak ada. Makanya Tuhan marah kita. Iya. Jadi kan contoh kita jadi pemimpin. Saya bilang, contoh bantuan rumah. Orang yang tidak mampu itu, kita berbelas kasihan, pemimpin pun berbelas kasihan. Arahkan masyarakat untuk kerja dia, untuk itu rumah kan. Iya. Itu yang pemimpin yang baik. Betul. Makanya saya bilang banyak hal yang menginspirasi saya ada di sini. Untuk itu saya sekali lagi saya sudah bilang, saya tidak main-main. Iya. Saya punya komitmen ambil sikap untuk ikut Tuhan, tidak main-main. Saya punya yakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah itu tanggal 20 April 2020. Itu catatan iman saya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Makanya jangan ada satu orang pun menganggap remeh Tuhan Allah. Setan juga saya pukul, saya bilang. Betul. Itu saya memang. Karena apa? Yesus mati itu dia suka kasih kalah itu iblis. Kuasa maut kalah. Betul. Makanya sekarang kita manusia ini iri hati, benci, jengkel itu yang lepaskan. Begitu. Jadi harus mengasihi diri sungguh-sungguh, baru kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan Allah. Itu dia kesimpulan. Segala hal kekeliruan yang tadi saya ada bilang, semua hal pemimpin dan lain-lain, intinya bahwa kita harus mengakui salah. Tidak ada manusia di dunia yang benar. Amin. Dia berani omong dia benar berarti dia yang Tuhan Allah. Iya. Tetapi marilah kita mengakui salah. Terus sisa waktu yang Tuhan masih kasih ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Oke, baik, terima kasih baik teman-teman yang nanti akan nonton video ini. Ini adalah Om Soleh dari kebun kopi, namanya Om Soleh Hanapen. Beliau ada di Bukit Doa karena kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki beliau ada di Bukit Doa, dan banyak hal yang Tuhan buat di dalam dirinya, dan kesaksiannya tadi kita sudah dengar, sangat memberkati. Dan bagi saudara yang belum ambil keputusan untuk bertobat dan juga sungguh-sungguh ikut jejak Tuhan Yesus sama seperti Om Soleh, nonton video ini, ambil hikmahnya, ambil kesimpulannya, ambil pelajaran penting dari pernyataan-pernyataan Om Soleh, dan mari kita sama-sama ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di akhir zaman. Bersama saya Martinus Karjeni dan Om Soleh mengucapkan shalom, selamat siang buat kita semua.